Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safira Karya ITS. Kali ini saya mau mempresentasikan sekaligus saya rekam terkait dengan perkuliahan etika profesi. Nah, pada kesempatan kali ini bagi mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah etika profesi, mungkin boleh disimak. Jadi ini ada presentasi dari saya sehingga ini bisa nanti di-download, entah nanti bisa di-share atau dan sebagainya. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, etika profesi ini salah satu mata kuliah ya. Salah satu mata kuliah dan ini menjadi pelengkap di semester akhir, yaitu di semester genap ya. Jadi di semester terakhir, semester 8, Anda sembari mengerjakan tugas akhir, ada mata kuliah etika profesi yang nantinya menjadi bekal bagi kita semua setelah lulus nanti, sehingga harapannya kita menjadi seorang lulusan yang unggul, yang profesional, dan yang mempunyai etika. Nah, saya mulai dari pengertian ya dan nilai etika. Jadi, kata etika itu berasal dari Yunani yang hampir sama bunyinya namun berbeda artinya. Yaitu pertama berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen P dan K 1988, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak ya. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Saya lanjutkan dulu, nanti baru saya jelaskan. Yaitu nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap langkah tingkah laku manusia, termasuk kegiatan di bidang keilmuan. Di sini jelas ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun yang di secara harfiah, secara arti kata yang dari Yunani, itu etika itu berarti mengacunya kepada hal-hal terkait dengan akhlak, moral, perilaku. Nah, tentang baik dan buruk perilaku seseorang. Nah, itu arahnya adalah ke etika. Jadi ada kalanya kita pernah mendengar seseorang bicara, oh orang ini tidak beretika, atau kecenderungan orang ini etikanya buruk dan lain sebagainya. Ada yang mengenal bahwa oh etikanya bagus orang ini. Nah, itu dengan kita adanya mata kuliah ini jadi jelas ya secara pengertian, yaitu etika itu arahnya adalah ke arah moral, akhlak ya, nilai-nilai akhlak, perilaku antara yang benar dan yang salah. Kenapa ini penting? Karena sebagian mungkin mahasiswa ada yang sudah bekerja, itu yang di semester akhir, yang yang siang atau yang masuk sore ya, yang masuk malam. Ada juga mahasiswa yang pagi ya, mahasiswa yang pagi yang memang nantinya setelah lulus akan bekerja. Ini jelas bahwa etika ini penting ketika dalam kita di dunia kerja. Sebelum masuk itu ada tes, kita dites dulu, melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Di situ ada penilaian etika gitu. Jadi etika ini penting gitu. Jadi bagaimana caranya kita berbicara dengan seseorang, misalkan interview, itu bagaimana, terus etikanya bagaimana ketika masuk ke suatu ruangan atau gedung
institusi yang belum kita kenal, itu ada tata caranya ya, ada etikanya ya. Bagaimana kita berbicara, bagaimana caranya kita duduk, bagaimana caranya kita bersikap. Itulah yang disebut dengan etika. Pun juga sampai dengan kita masuk di suatu perusahaan sehingga kita kerja di situ juga dinilai lagi etikanya bagaimana ketika kita bekerja. Kita sering sekali mendengar kata-kata ini di mata kuliah ini, kita diantar untuk dijelaskan, dibuat gambaran sehingga kita bisa mengambil hikmah ya, memperbaiki etika, menambah wawasan ilmu etika, dan juga menerapkan etika ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai yang dimaksudkan kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan yang membuat eksistensinya pemiliknya atau upaya mengejarnya menjadi suatu yang diinginkan oleh individu masyarakat. Nilai tidak selalu bersifat subjektif karena ia tetap mengacu pada konteks sosial yang membentuk individu yang ada pada gilirannya dipengaruhi olehnya. Aspek nilai inilah yang menjadi etika sebagai suatu teori mengenai hubungan antar pribadi dan membedakannya dari nilai intelektual atau estetis semata-mata. Nilai etis secara logis dapat diwujudkan dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia. Ini penting ya. Jadi ada konsep lagi yang namanya nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kita bagaimana kita bermasyarakat, pastinya seorang akan bermasyarakat. Jadi manusia akan tetap bermasyarakat, berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan beberapa komunitas yang lain yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah pentingnya kita punya nilai-nilai dan memegang teguh nilai-nilai kehidupan. Kita selalu dinilai oleh seseorang, sehingga harapan kita adalah kita menjadi pribadi yang baik, mempunyai etika yang baik, mempunyai nilai yang baik, serta kita mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian etika yang tadi sudah saya jelaskan, yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Terus menurut Martin tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Di sini jelas secara kata bahwa etika di sini mengacu pada akhlak, watak, karakter, kesusilaan atau adat istiadat ya. Jadi jelas, sehingga kita ini kembali lagi pada asal usul kita, yaitu asal usul kita berasal dari bangsa Indonesia yang memegang teguh sopan santun, sehingga etika sopan santun itu tetap kita jaga. Kita tidak sama dengan bangsa-bangsa barat ya, mungkin yang mereka tidak mengenal sopan santun, tidak paham terkait dengan toleransi, tenggang rasa. Tetapi kita bangsa kita punya adat istiadat. Inilah yang membentuk suatu etika, membentuk suatu karakter, membentuk suatu watak bagi kita sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan pribadi manusianya yang beretika. Nah, menurut Martin tahun 1993 didefinisikan sebagai disiplin ya, disiplin referensi our control system. Saya juga membayangkan bahwa etika bagi orang barat juga sebagai sistem pengontrol diri, atau bisa dikatakan sebagai bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri, bisa memposisikan dirinya di mana dia berada. Nah,
ini ada etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control. Nah, ini self control, pengendalian diri. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Perkataan etika itu identik dengan perkataan moral karena moral menyangkut akhlak manusia. Misalnya perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai-nilai moral, dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku di masyarakat. Ini saya jelaskan lagi. Ini penting. Nilai-nilai yang ada di masyarakat, moralitas yang ada di masyarakat, etika yang ada di masyarakat itu memang tidak tertulis ya. Contoh, ada etika kita berlaku sopan kepada orang yang lebih tua dari kita, itu tidak tertulis secara tulisan ya. Jadi peraturannya begini, harus lebih halus ngomongnya atau bicaranya dengan orang yang lebih tua, tidak ada tulisan itu. Tetapi di dalam etika itu kita sudah tertulis bahwa kalau kita dianggap orang yang beradab, orang yang beretika, orang yang punya moral, akhlak, walaupun tidak tertulis kita sudah paham bahwa dengan orang yang lebih tua dari kita, kita menghormati, kita menghargai dan bersikap sopan santun. Inilah etika. Ini langsung ke fungsi etika menurut Barton 94. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk kelompok masyarakat mengatur perilakunya. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik. Etika mempunyai arti lagi, ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Kita disebut moralitasnya rendah dan lain sebagainya. Apa yang mencerminkan itu? Ya dari perilaku kita sendiri masing-masing. Sehingga baik di lingkungan kerja, baik di lingkungan rumah, baik di lingkungan warga masyarakat, di kampus, dan di tempat mana saja, kita akan junjung betul itu yang namanya etika. Sehingga ini menjadi barometer seseorang ini mempunyai nilai etika dengan wataknya. Itu kita bisa lihat bagaimana sikap seseorang tersebut. Ini orang baik atau orang yang kurang baik, atau bahkan orang yang tidak baik sama sekali. Orang akan menilainya dengan sistem etika tadi. Ini ada beberapa macam-macam etika. Ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai etika. Deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Etika mempengaruhi ya, jadi saya jelaskan bahwa etika akan sangat mempengaruhi tentang perilaku kita sehari-hari. Perilaku inilah menjadi cerminan dari sikap sifat seseorang, sehingga orang bisa dinilai dari situ. Ini yang disebut dengan etika deskriptif. Jadi perilakunya ini atau sikap mengambil suatu keputusan lah, inilah yang menjadi penting sehingga orang harus mempunyai etika yang baik. Etika normatif yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang dilakukan. Ya, ini sebagai normatif saja. Lalu ada lagi
dilihat dari sisi ilmu pengetahuan ya. Itu etika sama artinya dengan filsafat moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau menyelidiki perilaku moral. Di samping itu, etika juga memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral dan juga mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas hukum, menentukan kebenaran atau kesalahan dari perilaku terhadap orang lain. Etika dibagi menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Kalau umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu dapat digambarkan dengan skema etika sebagai berikut. Ini adalah skemanya ya. Jadi etika ada etika umum, ada etika khusus. Nah, ini ada etika individual, khusus dibagi menjadi individual dan sosial. Kalau sosial berarti etika sesama, keluarga, profesi, politik, masyarakat, ideologi, dan juga ada biomedis, hukum, pengetahuan, dan lain-lain. Dan nantinya di cabang-cabang ini kita akan masuk ke profesi. Etika profesi ini ada biomedis, hukum, pengetahuan, keinsinyuran, ada teknik sipil, ada arsitek, ada elektro, dan lain sebagainya. Itu di bidang etika profesi masing-masing. Oke, saya rasa sekian ya presentasi dari saya dulu. Anda bisa mendownload ini dan juga bisa mengambil pelajaran atau ilmu. Semoga saja ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga apa yang menjadi harapan kita menjadi seorang yang profesionalitas dan beretika ini benar-benar bisa tercapai dengan baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.